Bidadari chapter 270. Nekat. Makananku. Sudah jelas dari mimik wajah Aida, dia menahan kesal saat masuk ke dalam kamarnya. Makanya di dalam sana dirinya sudah menghentak kakinya kesal. Orang itu makin gila aja. Ya nggak sih? Aida menggerutu lagi. Kedua tangannya berada di pinggang dengan pipi yang menekuk kesal. Angan-angannya untuk makan sesuatu yang hangat di dalam kamarnya tanpa gangguan dan mungkin sedikit bisa memberikan hiburan juga, kebahagiaan untuknya saat ini lenyaplah sudah. Ini godokku. Aida tak peduli apapun, tapi mengingat betapa dia bekerja keras selama setengah jam membuat itu, membuat hatinya benar-benar tidak bisa terima. Apa dia tidak tahu ya, kalau aku selama ini cuma lihat dia masak dan aku cuma ngambil biskuit atau aku cuma ngambil buah dan ngambil air minum aja. Aku kan gak masak sama sekali di sana. Kenapa coba dia masih mengambil makananku juga? Aida tentu tidak kepikiran kalau dia tadi bisa memasak lagi makanan yang sama. Saat makanan itu sudah diambil oleh Reiko, dirinya sudah merasa kesal dan hilang sudah semua moodnya. Aida hanya ingin masuk ke kamar dan mengumpat. Ya Tuhan, aku merasa teraniaya. Aku ingin makan enak sampai perutku kekenyangan, tak bisa lagi makan makanan itu. Bukankah doa orang yang sedang teraniaya itu tidak ada tabir di antaramu dengan hambamu? Tanya Aida yang mencekik, masih dengan posisinya yang bersandar di pintu masuk. Dan bukankah engkau sendiri yang bilang kalau hambamu berdoa dan meminta padamu, maka engkau pasti mengabulkannya Tuhan? Protes Aida yang masih tak rela dengan makanan yang tidak mungkin lagi masuk ke dalam lambungnya. Baiklah, aku akan berusaha untuk berpikir positif. Itu adalah mie kodok yang aku buat dalam porsi besar. Jika aku menghabiskannya, maka sudah pasti itu akan membuat tubuhku lelah untuk mencernanya. Dengan begitu, aku akan tidur dengan kekenyangan. Padahal sebenarnya Tuhanku melarang hambanya tidur dengan perut terlalu kenyang. Itu tidak diajarkan dalam agamaku. Jadi, anggap saja ini adalah teguran. Lain kali aku akan bikin dengan porsi kecil dan aku makan ngumpet-ngumpet di dapur tanpa harus membawanya ke dalam kamar. Tapi Aida tetaplah Aida. Sesulit apapun suasana dalam hatinya dan sesulit apapun kondisi dirinya, berpikiran positif tidak pernah absen dari benaknya. Alhamdulillah masih ada biskuit di kamar ini buat ngeganjel perutku yang lapar. Aida hanya berusaha mensyukuri itu sambil mengunyahnya hingga suara azan terdengar dan dia pun beribadah. Hitnya sudah habis dan untung saja pembalutnya cukup. Dia tidak mungkin kan masuk ke dalam ruang kerja Reiko untuk mengambil sisa pembalutnya. Mau beli online juga dia malas berdiri depan tablet di dapur itu. Meski untuk mencukupi pembalutnya ini Aida tidak mengganti sering-sering. Yang penting cukup sampai dia sekarang sudah tidak haid lagi. Dia juga harus menghemat celana dalam. Dia mencuci dan menjemur dalam kamar mandi. Sedangkan baju lainnya belum Aida cuci karena dia belum sempat ke ruangan laundry. Dua manusia yang menguasai area umum di apartemen itu membuat Aida merasa jengah. Ini juga yang membuat cuciannya menumpuk. Setelah selesai sholat, melihat sudut kamar dengan keranjang yang penuh baju kotor itu, Aida hanya bisa mengempaskan napas pelan. Kapan dia bisa mencucinya? Bahkan aku tidak punya jawaban. Apakah aku bisa atau tidak ketemu sama ibu dan adik-adikku? Aku belum bicara dengannya dan aku tidak tahu apakah dia marah padaku atau tidak dan apa dia mengizinkanku untuk pergi atau tidak.
Besok adik-adiknya datang dari kampung. Besok ibunya juga akan menemani adik-adiknya untuk mengantar Lingga ke kosannya. Itu tinggal besok, tapi Reiko tidak pernah berpisah dari Pricita. Aida juga bingung untuk masalah satu ini dan membuat pikirannya berkedut. Namun dia ingat sesuatu. Bukankah dia setuju padaku kalau memang tidak ada perjanjian apapun di kontrak kami yang melarangku untuk keluar dari apartemen ini? Ya, mungkin saat kejadian Aida kesal. Reiko tidak membelanya sama sekali saat Brigita memarahinya karena make up dan juga alasan yang dibuatnya keluar dari apartemen untuk ke mall. Tapi saat ini justru ide brilian dan rasa syukur yang dirasakan oleh Aida karena dia mengingat itu. Berarti tidak ada salah untukku bukan kalau aku pergi bertemu dengan adik-adikku tanpa izin darimu. Bukankah itu tidak ada dalam perjanjian kontrak? Menang rasa di dalam hati Aida ketika dia menyimpulkan seperti ini. Tapi tetap ada rasa takut juga dalam benaknya. Bagaimana jika dia mau pergi dan dilarang? Bagaimana jika pria itu dan kekasihnya ada di ruang tengah dan tahu kepergiannya? Tapi aku hanya ingin bertemu dengan adik-adikku dan ibuku tanpa merusak hubungan mereka. Aku cuma kangen dengan mereka, Tuhan. Aida sebenarnya bukan gadis yang nekat dan suka main api. Dia itu cinta damai dan tidak suka dengan keributan. Tapi keadaan selama dirinya tinggal bersama dengan Reiko ini berbeda. Semuanya tidak sesuai dengan prediksinya. Ada waktu di mana Aida harus membela dirinya sendiri dan harus meninggalkan kenyamanannya. Lalu membuat sedikit masalah dengan orang lain. Sama seperti yang dia lakukan pada Brigita ataupun Rika dan adik-adiknya Reiko. Tapi kalau aku gak nekat dan gak bikin sedikit masalah, gimana aku bisa ketemu dengan keluargaku? Toh aku juga tidak melakukan sesuatu yang salah dengan membocorkan rahasia kami. Itu menjadi dasar Aida untuk memikirkan apa yang akan dia lakukan besok. Mereka akan mengabariku kan kalau mereka sudah sampai. Tapi aku tetap harus keluar dari apartemen ini besok. Lebih cepat saat aku mendapatkan kesempatan. Aida mulai mengatur strategi. Tentu dia tidak lupa kalau Reiko memiliki akses ke CCTV dalam apartemen itu. Tapi dia tidak tahu dan tidak bisa mendengar suara, bukan? Aida ini seorang gadis yang pintar. Makanya saat dia sudah menggunakan otaknya, ada sebuah ide yang menari-nari di dalam benaknya itu. Sebuah ide yang membuat dia bisa tersenyum. Sebuah ide yang membuat tidur malamnya itu tidak lelap. Dan dia berhati-hati sekali untuk tidak bangun kesiangan. Sebuah ide yang menjadi harapan Aida yang rela mandi pagi-pagi jam 3 pagi untuk bersiap. Biasanya kalau dia menyelesaikan sholat tahajudnya, Aida belum mandi. Tapi hari ini dia sudah rapi sebelum sholat. Saat azan subuh berkumandang, dirinya pun segera mungkin berdiri dan menyelesaikan tugasnya itu. Selepas berdoa, cepat-cepat Aida mendekat ke arah pakaian kotornya. Pakaian yang aku gunakan tidak akan terlihat kalau aku akan pergi kemana-mana, bukan? Toh semua pakaian yang dia belikan padaku ini pantas untuk dipakai pergi. Itu semua gamis-gamis bagus. Aida yakin sekali itu semua cocok untuk dipakai keluar rumah. Dia juga menyimpan tas selempangnya dengan ukuran paling kecil talinya, sehingga tas itu bisa tertutupi oleh kerudungnya yang menjuntai di depan tubuhnya. Ada beberapa barang yang penting seperti dompet, ATM, juga handphonenya yang masuk dalam tas selempang itu. Aku membawa semua cucianku selama seminggu dan pasti tidak akan terlihat di CCTV ada yang kusembunyikan di balik kerudung ini, bukan? Baju-baju itu dipeluk oleh Aida dan dia segera mungkin menuju ke ruang cuci pagi itu untuk memasukkan semua barang-barangnya. Ada senyum bahagia juga dalam hatinya karena memang Reiko dan Brigita tidak ada di ruangan itu. Aida tak tahu apakah mereka memang sudah lelah untuk mengganggunya. Aida tak berniat untuk memikirkan itu juga. Yang terpenting baginya sekarang
mereka tidak ada di sana dan saat melihat ke arah jam dinding, Aida yakin inilah mungkin kesempatannya untuk menyelinap keluar. Aku hanya ingin bertemu dengan keluargaku sebentar saja. Aku juga tidak akan mengganggu mereka dan aku akan kembali tepat waktu. Masalah mereka mau marah padaku itu nanti urusan nanti. Setelah Aida membulatkan tekadnya dan yakin sekali tidak akan ada masalah dengan cucian yang ada di mesin cuci. Lagi pula setelah dikeringkan di dalam mesin cuci itu, dia tidak harus mengeluarkannya buru-buru, bukan? Saat pulang nanti dia bisa mengurus itu juga. Itu bukan masalah besar untuk Aida. Karena itu dirinya pun mendekat ke tablet di dinding. Seakan-akan aku memesan sesuatu sekarang. Ya, kalau memang Reiko melihat live CCTV-nya, dia juga pasti akan berpikir kalau Aida ingin memesan makanan. Jadi setelah dia menggulir tablet itu dan menunggu sekitar 10 menitan, dirinya pun bergegas ke arah pintu. Dia pasti berpikir ada orang yang memencet bel. Makanya aku cepat-cepat ke pintu, bukan? Dan kalaupun dia mengecek emailnya, kalau ada belanjaanku yang masuk ke sana tentu saja tidak akan setiap waktu, bukan? Zaman sekarang siapa sih orang yang ngecek email terus-terusan? Aida dengan pemikiran ini memang sudah memegang handle pintu. Dan saat pintunya terbuka, dirinya pun langsung melesat keluar, tak peduli kalau nanti dia akan dikejar atau tidak oleh penghuni penthouse itu. Aida melesat ke lift yang kebetulan cepat terbuka. Dan saat itulah Aida masuk dan memencet tombol lobby. Aida tak peduli apapun. Yang penting sekarang dia harus segera pergi demi bertemu keluarganya. Itu yang diinginkan olehnya. Karena itu setelah lift terbuka, tanpa pikir panjang dia pun melesat berlari keluar. Namun sayangnya, kenapa aku teledor sekali sih? Malah menjatuhkan belanjaan orang, tumpah dan rusak lagi. Pikir hati Aida karena dia menabrak seorang kurir. Mbak, ini pesanan orang. Saya harus gimana sekarang? Saya bisa kena suspend.